Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita pembahasan pada fisika dasar para siswa. Kali ini kita akan bahas tentang gaya gesek kinetis. Oke. Apa itu gaya gesek kinetis? Gaya gesek kinetis adalah gaya yang terjadi ketika dua benda bergerak satu sama lainnya dan saling bergesekan. Oke. Apabila benda sudah dalam keadaan bergerak, maka gaya gesek statis atau Fs sudah tidak berlaku lagi. Jadi yang berlaku adalah gaya gesek kinetis dilambangkan pakai Fk ini. Jadi untuk benda bergerak yang berlaku gaya gesek kinetis atau Fk ini. Nah, kenapa Pak tadi kok ngitung Fs? Fs ini digunakan menghitung untuk menentukan benda itu bergerak apa tidak. Kalau sudah bergerak, maka Fs tidak berlaku. Kalau belum bergerak, Fk tidak berlaku, tapi yang berlaku adalah Fs. Makanya ini rumitnya kalau kita belajar fisika, itu harus pakai pemahaman dengan teliti. Oke, kita lanjut. Analisa gaya gesek kinetis. Sebuah balok bermasa M bergerak dengan percepatan A akibat dipengaruhi gaya F. Ini ada balok bergerak. Balok itu masanya M dipengaruhi oleh gaya besar F. Percepatannya adalah A. A adalah percepatan gerak dari balok ini. Percepatan gravitasi bumi di tempat itu sebesar G, sehingga menimbulkan berat balok sebesar W. W sama dengan M dikalikan G. Berat benda, berat balok. Gaya normal yang disebabkan persentuhan antara balok dan lantai atau bidang datar sebesar ini N. N sama dengan W. Gaya gesek kinetik atau dilambangkan pakai Fk, arahnya selalu melawan gerak benda. Nah, ini arahnya ke sana, ini Fk-nya. Dan besarnya dapat dihitung, Fk sama dengan mu K dikalikan N. N adalah gaya normal. Mu K disebut sebagai koefisien gesek kinetis. Nilainya terletak antara 0 sampai 1. Jadi nilainya mu K ini antara 0 sampai 1. Koma tapi di bawah 1. Oke. Jadi gerak balok diformulasikan sigma F sama dengan M dikalikan A. Hukum kedua Newton ya. Oke. Sekarang sigma F, Anda lihat penyebab gerak F di sini ini dilawan oleh Fk, arahnya ke kiri. Kalau F penyebab geraknya ke kanan, maka Fk mesti ke kiri. Sehingga F yang sini dikurangi dengan Fk sama dengan M dikalikan A. Oke. Kita berikan contoh. Gaya 100 Newton ke kanan bekerja pada balok 5 kg hingga balok bergerak. Ini ada lantai, kemudian ada balok dipengaruhi gaya 100 Newton bergerak ke kanan. Massa balok 5 kg. Koefisien gesek kinetisnya 0,2 pada lantai, ini 1:0,2, lambangnya mu K. Percepatan gravitasi bumi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan besar dan arah percepatan gerak balok, lambangnya pakai huruf A ini. Ini berapa A percepatannya? Penyelesaian. W sama dengan M dikalikan G. Oh, kalau gitu W sama dengan M kali G, M-nya 5, ini
dan G-nya 10, 50 Newton, sehingga W ketemu 50 Newton, W-nya 50 Newton. Yang ke atasnya adalah N. N-nya adalah bidang datar sama dengan W. Jadi nanti N ini isinya 50 ini. Oke, kita lanjut. Dengan mengetahui seperti ini, maka sekarang kita akan mencari percepatan gerak balok. Sigma F sama dengan M dikalikan A. Ini ada F ke kanan, FK ke kiri, berarti F dikurangi FK, itu isinya sigma F ini. Sama dengan M dikalikan A, masanya benda yang bergerak dikalikan percepatan. Oh, kalau gitu lanjutannya kita hitung FK-nya dulu. Bagaimana FK-nya? F kan ada nilainya 100, ada masalahnya 100. Lah FK-nya gimana? FK sama dengan mu K dikalikan N. Untuk bidang datar, N sama dengan W. W-nya tadi sudah kita hitung ketemu 50 Newton, yaitu dari massa dikalikan gravitasi. Ketemu 50 Newton. Kalau ini N sama dengan W sama dengan 50, berarti mu K-nya 0,2 dikalikan N. Karena N sama dengan W, maka N-nya 50. Hasil sama dengan 10 Newton. Oh, kalau begitu, saya transfer ke sini. Sehingga F saya isi 100 dari ini. Kemudian FK diisi 10 ini. M 5, M-nya 5 kg. Ini M-nya 5 kg. Kita masukkan ke sini. Dikalikan A. Oh, kalau gitu 100 kurangi 10, 90 sama dengan 5 dikalikan A. Jadi A sama dengan 90 per 5 sama dengan 18 meter per sekon. Jadi percepatan gerak benda atau gerak balok 18 meter per sekon kuadrat searah dengan F atau ke kanan, arahnya ke sini. Tugas 30. Seorang sedang mendorong mobil mogok di jalan dengan gaya 600 Newton, massa mobil sama dengan 500 kg. Percepatan gravitasi bumi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat. Koefisien gesek statis antara ban mobil dan permukaan jalan 0,4. Sedangkan koefisien gesek kinetisnya antara ban mobil dan permukaan jalan 0,2. Berapakah percepatan gerak mobil itu? Jadi nanti untuk mengerjakan soal ini, Anda harus buktikan dulu ketika didorong dengan gaya berapa tadi? 600 Newton, bergerak apa enggak? Ini pakai koefisien gesek statis. Kalau nanti gaya ini kurang besar daripada Fs-nya, berarti mobil tidak bergerak. A sama dengan 0. Tetapi kalau bergerak, berarti kita lanjut ke hitung pakai yang koefisien gesek kinetis. Ini yang kadang-kadang di SMA atau mungkin di SMK. Ini kadang-kadang kalau pertama kali kita ngerjakan seperti ini bingung. Ya. Jadi membingungkan. Makanya pahami kalau pertama kali didorong nanti tentukan bergerak apa enggak. Pakai koefisien gesek statis. Kalau nanti setelah dari situ proses bergerak, berarti kita langsung menggunakan gesek kinetis. Walaupun nanti kalau kita pakai kinetis statik itu langsung ke sini. Kalau mobilnya bergerak walaupun ada nilainya tetap 0, karena apa? Gaya gesek statis yang bekerja. Ini yang seringkali kalau dalam soal-soal tes ujian di tenaga kerja atau mungkin di perguruan tinggi, soal ini adalah pancingan. Kadang anak langsung jawab pakai mu ini langsung sigma F sama dengan M kalikan A, terus pakai ini. Ini
kadang-kadang ketemunya itu 0. Dihitung pakai ini ada nilainya, tapi kalau dihitung pakai statis, nilainya adalah 0. Oke ya, jadi hati-hati ngerjakan soal seperti ini. Jadi sekali lagi, fisika itu butuh pemahaman, kesabaran, kemudian bagaimana orang bisa terampil dalam menghitung. Makanya dalam ilmu fisika dikenal sebagai keterampilan proses. Demikian anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.